Shalom, saudara kekasih dalam kasih Kristus, secara khusus untuk Bapak dosen Kolonel Dr. RH Pandiangan MTH selaku dosen pengajar dalam mata kuliah Pancasila ini, dan damai di hati untuk teman-teman sekalian. Dalam tugas Propom mata kuliah Pancasila kali ini, saya Iramaya Pasaribu akan menjelaskan tentang toleransi Pancasila. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu Pancasila. Di sini kita akan membahas tentang toleransi Pancasila. Nah, kalau kita mendengar kata Pancasila, pasti yang selintas yang terpikir dalam pikiran kita adalah ketika melakukan upacara bendera di sekolah ataupun ketika kita ikut dalam belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, mengapa demikian? Kalau menurut abang sendiri, kenapa? Karena Pancasila itu adalah dasar kehidupan kita. Iya, benar. Nah, jadi mengapa demikian, yang terlintas di pikiran kita adalah ketika upacara, karena memang pada saat itu kerap kali upacara sering kita dengar, bahkan kita ucapkan ketika kita melakukan upacara bendera. Nah, kalau menurut abang sendiri, sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam Pancasila itu? Sebagai asasnya negara. Sebagai negara. Nah, untuk jawaban sederhananya, nilai-nilai atau sebenarnya yang terkandung di dalam Pancasila adalah merupakan sebuah dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka sebuah dasar negara harus terus dipertahankan demi tercapainya cita-cita yang diinginkan oleh suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pancasila juga mencakup nilai-nilai yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Salah satunya adalah nilai toleransi yang ada dalam Pancasila. Untuk mengetahui salah satu nilai luhur dalam Pancasila, yaitu toleransi, maka kita perlu mengetahui mengapa Pancasila lahir dan dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sejarah lahirnya Pancasila, kalau Bang Chandra di sini sendiri, apa yang bisa dijelaskan atau didefinisikan tentang Pancasila? Dasar negara. Pancasila dasar negara. Nah, untuk lebih detailnya lagi, untuk kita mempercepat waktu sejarah lahirnya Pancasila, kita masuk saja. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti artinya 5. Nah, kalau asas itu kalau sila berarti itu asas atau aturan atau sebuah prinsip. Jadi kalau Pancasila bisa diartikan Pancasila sebagai dasar ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia, atau sebagai 5 prinsip atau dasar yang dilakukan yang menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia. Nah, kelima asas Pancasila ini juga tercantum pada preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 145 pada alinea berapa keempat. Alinea keempat, ya benar banget, pada alinea keempat. Dan tepat pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang PPU PKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kalau dalam bahasa Jepang itu disebut apa? Dokuritsu Junbi Yosakai. Yup, benar banget. Nah, Dokuritsu Junbi Yosakai itu disebut dalam bahasa Jepangnya. Iya. Jadi sang proklamator kita Insinyur Soekarno pada saat itu menyatakan gagasannya sebagai ide awal Pancasila dengan lantang berbicara di depan para peserta sidang yang juga dihadiri oleh rakyat, menjelaskan 5 konsep awal dasar negara Indonesia yang merdeka. Abang sendiri tahu nggak itu apa konsep-konsep yang digagaskan oleh daripada Insinyur Soekarno pada saat itu? Ya itu ada 5. Sudah lupa. Iya. Ya, oke. Lupa, Bu. Aku jelaskan aja. Yang Ya. pertama itu konsep-konsep awal dasar negara yang dikemukakan oleh daripada Insinyur Soekarno. Yang pertama itu kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua pri-kemanusiaan atau internasionalisme. Dan yang ketiga itu mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Teman tahu nggak mengapa Soekarno mengatakan ketuhanan pada saat itu? Karena negara kita ini kan percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan.
Karena kan kalau kita kembali lagi ke pada tanggal 22 Juni 1945, teman tahu nggak apa yang terjadi di sana? Maksudnya apa yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni itu? Oh gini, jadi kalau 22 Juni itu kan Piagam Jakarta. Nah Piagam Jakarta itu kan kalau di dalam gagasan Soekarno kan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau dalam Piagam Jakarta mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan syarat syariat Islam kalau tidak salah. Oh iya benar. Kalau yang di Piagam Jakarta itu lebih tepatnya itu ketuhanan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban atau syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Benar banget. Nah, jadi Bung Karno pada saat itu mengatakan itu menjadi ketuhanan. Tapi di sini Bung Karno mengatakan itu di poin yang kelima, bukan poin yang pertama ya. Kita catat di poin yang kelima. Nah, jadi Bung Karno mengatakan itu sebagai ketuhanan karena Bung Karno tahu kalau Indonesia itu terdiri dari berbagai macam elemen agama, suku dan ras, antar golongan. Dan lebih tepatnya itu dia karena Soekarno mengetahui berbagai macam elemen agama atau kepercayaan, baik itu dari segi dari kebudayaan India atau Hindu Buddha, Barat itu Kristen, Arab Islam. Nah, jadi kalau orang-orang yang tidak atau setiap setiap individu yang tidak memiliki agama pada saat itu tidak diperkenankan untuk masuk di dalam bangsa Indonesia atau Ibu Pertiwi. Nah, apakah menurut abang di sini, apakah dengan pidato Bung Karno pada saat itu lantas Pancasila langsung tercipta atau langsung diterima baik oleh rakyat atau oleh peserta saat itu? Tidak. Alasannya apa? Karena masyarakat itu tadi ada yang tadi Piagam Jakarta itu ada yang tidak puas juga, tidak sesuai. Iya. Maka kalau kita membahas tentang disambut baik atau tidaknya daripada penjelasan daripada atau gagasan dari Soekarno itu karena pada saat itu maka lagi-lagi kita di sini tuh harus balik atau berkaca kepada sejarah. Karena pada saat itu Bung Karno juga mendapat pertentangan dari berbagai golongan, terutama dari golongan Islam. Bahkan pada saat itu Soekarno juga dia harus mengadakan perdebatan atau menjadi teman dari Soekarno. Salah satunya adalah golongan Islam yang menginginkan bahwa seharusnya sila pertama itu harus berpedoman kepada ajaran agama Islam. Nah, penolakan tersebut juga datang dari sahabat dekat Insinyur Soekarno sendiri. Tahu nggak abang ini di sini siapa sahabat daripada Soekarno pada saat itu yang menentang kebijakan dari Soekarno? Para kiai dan para partai politik. Sahabatnya. Iya. Ada satu sahabat dari Soekarno. Lupa orangnya, tapi ada dia itu seorang kiai atau ulama. Jadi sahabat Soekarno pada saat itu yang menentang Soekarno adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu adalah teman semasa remaja dia. Waktu melakukan sewaktu masih satu berguru dengan H.O.S. Cakroaminoto. Jadi kita bisa juga membayangkan pada saat itu bahwa ketika Soekarno ingin untuk menegakkan Pancasila, Soekarno rela harus menumpas perlawanan dengan sahabatnya sendiri, bahkan yang satu agama dengan Insinyur Soekarno yaitu Kartosuwiryo. Nah, secara filsafat juga Pancasila itu dikembangkan oleh Soekarno sejak tahun 1955 sampai berakhirnya kekuasaan dari Soekarno di tahun 1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India seperti agama Hindu Buddha. Kalau Barat itu Kristen dan Arab tadi seperti yang bilang Islam. Nah, setelah ditetapkannya Pancasila sesuai dengan Impres nomor 12 tahun 1965 itu, isi atau bunyi dari Pancasila itu apa menurut abang sini? Apa? Saya belum tahu, Bu.
pada saat itu kan setelah Pancasila itu berdasarkan Impres nomor 12 tahun 1968 kan dari Piagam Jakarta kan jadi diubah jadi Pancasila yang saat ini kita kenal sekarang itu. Isi dari Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar. Jadi setelah ditetapkannya Pancasila sesuai dengan Impres nomor 12 tahun 1968, jadi bunyi Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dalam beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi butir-butir nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah ditetapkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 yang telah diganti dengan ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Dalam ketetapan MPR tersebut nilai-nilai toleransi banyak terkandung di dalam sila pertama dan sila kedua. Di antaranya adalah mengembangkan sikap hormat menghormati, bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan percaya juga kepada Tuhan yang Maha Esa dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan juga lain sebagainya. Oke, nextnya Bang, kita akan masuk ke dalam yang namanya toleransi. Kalau menurut Abang itu toleransi itu seperti apa? Saling menghargai satu sesama lain dan saling tanpa ada gesekan. Iya benar. Nah, jadi toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya di sini tuh menahan diri, bersabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat lain. Oke. Nah, sikap toleransi atau toleran tidak berarti membenarkan pandangan yang dibiarkan, tetapi mengakui kebebasan serta hak-hak setiap individu dalam suasana demokrasi. Nah, secara bahasa bermakna sifat atau sikap, yaitu dengan rasa menenggang, artinya itu menghargai, membiarkan, ataupun membolehkan. Kalau dalam bahasa pendirian itu seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Nah, sedangkan pengertian toleransi sebagai istilah budaya, sosial, dan politik adalah simbol kompromi beberapa kekuatan yang saling tarik-menarik atau saling berkonfrontasi untuk kemudian bahu-membahu membela kepentingan bersama dan menjaga dan memperjuangkannya. Maka toleransi dapat juga dikatakan sebagai bentuk kerukunan sesama warga negara dengan saling menghargai dan menenggang berbagai pendapat di antara warga negara. Nah, untuk berikutnya tindakan yang dapat merusak nilai toleransi. Ada beberapa tindakan yang dapat merusak daripada nilai-nilai toleransi tersebut. Itu ada 3. Salah satunya apa? Salah satunya saja. Tindakan yang dapat merusak toleransi. Iya. Saling rasis. Ada 3 poin. Pokoknya kayak rasis, fanatisme. Hampir kena. Oke, lebih tepatnya. Lebih tepatnya gini. Jadi ada beberapa konsep atau beberapa hal-hal yang dapat merusak daripada toleransi. Yang pertama itu sukuisme, yaitu tindakan yang menggambarkan rasa kecintaan berlebihan terhadap suku bangsanya sendiri, dan berusaha untuk memisahkan diri dari suku-suku bangsa yang lain. Jadi banyak seperti sukuisme itu Bang menjelaskan ada beberapa daripada suku bangsa, jadi mereka itu menunjukkan rasa kecintaan terhadap sukunya itu secara berlebihan. Nah, jadi mereka itu lebih mementingkan sukunya sendiri daripada suku daripada yang lain. Nah, kalau yang kedua ada namanya chauvinisme.
Chauvinisme yaitu tindakan yang mengagungkan bangsanya sendiri dengan dan menganggap rendah bangsa lain, yaitu tindakan yang berpendapat atau berprasangka buruk terhadap bangsa lain, berprasangka buruk. Jadi yang dimaksud dengan Chauvinisme itu adalah tindakan yang mengagungkan bangsanya sendiri. Jadi mereka itu hanya cinta kepada bangsanya sendiri dan mengagung-agungkan bahwa oh iya bangsa saya, misalkan kita bangsa Indonesia, kita itu lebih mementingkan kepentingan bangsa kita sendiri daripada kita juga mementingkan kebangsaan yang lain. Jadi kita itu lebih cinta kepada bangsa kita, tapi tidak boleh kayak gitu. Merendahkan. Yups. Nah untuk yang ketiga ada namanya tindakan yang merusak nilai toleransi, itu ada stereotipe, yaitu tindakan yang berpendapat atau berprasangka buruk terhadap suatu kelompok dengan satu kelompok terhadap kelompok lain. Nah pada akhirnya akan berujung pada sikap diskriminatif atau bisa mengakibatkan perpecahan ataupun perlawanan. Nah untuk selanjutnya, tindakan yang dapat merusak tersebut secara tidak kita sadari sering terjadi bahkan berulang kali, bahkan di kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari itu sering terjadi, sehingga penyusutan nilai-nilai toleransi dalam bermasyarakat jelas menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, penyusutan nilai toleransi yang seringkali dipertontonkan adalah penolakan terhadap kaum marginal. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat seperti main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu adalah bentuk bahwa kelompok tersebut tidak lagi berpegangan kepada nilai toleransi dari Pancasila. Nah, Bang, kalau misalkan dari pembahasan kita dari toleransi Pancasila, kira-kira ada pertanyaan nggak? Toleransi Pancasila ini apakah kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap terjaga? Maksudnya pertanyaannya gimana itu? Jadi apakah toleransi Indonesia ini akan terus terjaga oleh masyarakatnya? Kalau misalkan itu terjaga atau tidaknya itu tergantung daripada masyarakat. Jadi kalau misalkan kita mau menjaga toleransi dari Pancasila, ya kita harus ada kesadaran dari diri sendiri. Seperti yang tadi, jangan ada tindakan seperti yang pertama tadi itu tindakan sukuisme. Itu adalah tindakan yang bukan suku bangsanya. Menggambarkan rasa kecintaan terhadap sukunya. Kecintaan itu bukan kecintaan yang biasa-biasa, tapi yang secara berlebihan, hanya mementingkan kepentingan sukunya sendiri. Nah, seperti yang kedua tadi, Chauvinisme, tindakan yang mengagungkan bangsanya. Dia hanya cinta kepada bangsanya sendiri. Bukannya kita bilang tidak mencintai bangsa lain atau tidak mementingkan bangsanya sendiri, tapi juga kita harus menghargai bangsa lain. Itu maksudnya. Nah, kalau yang ketiga itu ada stereotipe, tindakan yang berpendapat atau berprasangka buruk terhadap kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi itu bisa namanya kayak berprasangka buruk itu seperti bisa juga itu kalau misalkan kita berprasangka buruk terhadap contoh kelompok yang satu dengan kelompok lain, itu akan mengakibatkan perpecahan atau diskriminatif. Itu jelas nggak Bang? Jelas Bu. Nah untuk selanjutnya masih ada yang mau ditanyain? Tidak. Pas. Siap. Nah terakhir di sini itu yang perlu kita sadari bahwa Pancasila itu merupakan dasar yang fleksibel karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan semua kelompok baik agama yang ada di Indonesia. Begitu mudah kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari karena mencakup semua tatanan dan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pemahaman yang utuh bagi seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya Pancasila seharusnya tidak lagi mengakibatkan pertentangan ataupun perpecahan di tengah daripada masyarakat Indonesia. Seharusnya tidak lagi menghadirkan perpecahannya, tidak harus, karena kita tahu kalau misalkan nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila itu semuanya itu tidak ada yang bertentangan, tapi sesuai dengan tatanan-tatanan baik dari agama, suku, bangsa, semuanya sudah mencakup di dalam Pancasila. Nah, seluruh rakyat Indonesia harus menyadari bahwa pentingnya Pancasila itu
tidak lagi menghadirkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat yang mengatasnamakan golongan masing-masing, baik itu golongan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Penegakan nilai toleransi dalam Pancasila juga harus didukung oleh tindakan pemerintah yang tidak melakukan pembiaran kepada kelompok manapun untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Terakhir yang perlu untuk kita sadari adalah Pancasila merupakan sebuah dasar yang fleksibel karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan semua kelompok dan agama yang ada di Indonesia. Begitu mudah untuk dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena semua mencakup tatanan dan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang utuh bagi seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya Pancasila seharusnya tidak lagi menghadirkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat yang mengatasnamakan golongan masing-masing. Penegakan nilai toleransi dalam Pancasila juga harus didukung oleh tindakan pemerintah yang tidak melakukan pembiaran kepada kelompok manapun untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Dan demikian untuk penjelasan tentang toleransi Pancasila dari saya dalam tugas perform mata kuliah Pancasila ini. Jika ada terdapat perkataan atau cara pengucapan yang kurang tepat, saya berharap saran dari teman-teman sekalian, terlebihnya dari Bapak dosen Kolonel Dr. RH Pandiangan MTH selaku dosen pengajar mata kuliah Pancasila ini. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.